Nah ini kalau CV-nya dibacakan secara ini full, ini mungkin menghabiskan 1 jam ya. Sehingga saya ringkas saja. Ini Pak Budi ini adalah di TP juga ya, adik-adik semuanya, alumni TP dari TPHP. Ini eh, sekarang beliau bertempat tinggal di Makassar, Sulawesi Selatan, ya. Kemudian selepas lulus dari TP 96, beliau aktif di berbagai industri ya. Pertama di perusahaan penyedap rasa Ciljedang, Surabaya atau Jawa Timur. Kemudian aktif di Philip selama beberapa tahun. Kemudian konsultan ya, ini CV-nya panjang sekali ya. Dan ini eh, sangat menginspirasi dari semuanya. Selepas dari TP itu bisa menjadi apa saja. Bisa di siapa saja, bisa menjadi apa saja, itu tergantung kemauan ya. Ini bisa dicontoh Pak Budi ini dengan berbagai latar belakang yang sangat prestis ya menurut saya ya. Dan kemudian beliau eh, mulai tahun 2008 sampai sekarang itu menekuni eh, industri rumput laut khususnya dan mendirikan perusahaan namanya PT Jasuda atau Jaringan Sumber Daya. Nih, jadi dari 2008 sampai sekarang ini beliau aktif sebagai penggerak rumput laut tidak hanya nasional tetapi sudah berskala global ya Pak Budi ya. Banyak kerjasama dengan apa itu industri-industri di luar negeri, sering menghadiri pertemuan-pertemuan ilmiah internasional yang berkait dengan rumput laut ya. Dan ini pengalaman beliau sudah banyak sekali. Saya kira nanti bagi yang ingin me- ini bisa di-share ya Pak Budi ya CV-nya ya. Boleh, boleh, Ini kan silakan. ya, nanti bisa dilihat oleh mahasiswa itu activities perform itu bisa Hmm, ya bisa kaitan dengan riset mungkin untuk untuk eh, hmm, master atau nanti selepas lulus dari TIB mungkin bisa join dengan beliau eh, dalam bentuk apa kerjasama atau aspek lainnya monggo nanti mahasiswa bisa ini beliau ini baik dan tidak sombong ya ya ini teman kuliah satu meeting ya kan semuanya ya mahasiswa ya ini. Ya, saya kira itu pengantar dari saya. Monggo nanti kalau ada pertanyaan lainnya terkait dengan pengalaman beliau atau hmm. dengan ilmu yang akan dipaparkan beliau, silakan ditanyakan. Eh, Mungkin di sela-sela beliau menyampaikan materi juga bisa tanyakan, ya. Ya, Atau di akhir sesi juga bisa. Waktu yang tersedia sekitar 2 jam, Pak Budi, monggo bisa ya, ya. dimaksimalkan. Matur suwun Pak Budi, monggo waktu selanjutnya saya Kami serahkan pada Pak Budi. Bun. ya, saya coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi alhamdulillah. ah Pagi ini kita bisa ya sharing ya kalau kuliah tamu itu sebenarnya saya sebenarnya ingin belajar juga sama adik-adik semua ya teman-teman adik kelas yang jauh ya. Ini angkatan berapa nih yang hadir rata-rata? Boleh dibuka kameranya kalau bagus koneksinya. Ada yang mau ini perkenalan angkatan berapa ya ini ya yang hadir di sini ya? Ada 34 ya, termasuk Pak Jumeri. Atau ada mungkin Bapak Ibu dosen juga yang ikut. Angkatan 2022, Pak. 2022. Wow. Ya, Ya, dulu saya masuk angkatan 91 ya. Ya, tapi kita di sini memang kalau sharing ya dengan alumni biasanya kita nggak terlalu
formal ya. Jadi ada sih presentation slide yang saya bawakan ya, tapi kita bisa diskusi ya kan nanti eh, apa namanya lebih banyak ya informal discussion yang saya berharap juga dapat input masukan ya. Pak Jumeri bisa ini ya share slide Oh ya, presentation saya ya biar nih, mudah karena sebentar. di sini koneksinya di Makassar kan jauh dari dari Ya, pusat kota ya. Saya di pesisir nih tinggalnya. baik, ini saya Silakan siapkan ya sebentar. di share dulu presentation slide-nya Ya, ya sambil menunggu. Tadi saya dapat input angkatan 2022 ya. Berarti yang hadir di sini lulusnya kalau 2022 ini 2025 tahun depan ya pasti udah ada yang lulus ya. Eh, kalau dulu saya kuliah 5 tahun itu udah cepet itu. Kalau sekarang biasanya 4 tahun ya, ya. 4 tahun. Nah ini saya kenalkan dulu ya di kuliah tamu laboratorium bioindustri ini saya melihat ada hal yang menarik kalau kita bicara rumput laut ya di topiknya kan teknologi pangan dan hortikultura ya. Ya ini menarik ya. Bisa dibuat slideshow Pak Jumeri. Oh ya, oke. Nah, ya ini kalau saya gambarkan di awal ini saya kebetulan dengan tim ada sekitar 10 orang ya, agak besar sih perusahaan yang kita bangun ya. eh Membuat PT Jaringan Sumber Daya kerja sudah. Nah, yang penting sebenarnya kalau dari sisi usaha ataupun industri itu sekarang tidak hanya dari sisi teknologi, inovasi ya, tapi juga networknya, bagaimana kita berkolaborasi dengan multi pihak ya. Ya, seperti yang saya lakukan sejak 2005 ya. Sebelumnya tadi Pak Juwel sudah berikan sedikit pengantar ya. Dulu saya juga banyak bekerja di industri, buat pabrik, kemudian juga eh, mengembangkan ya teknologi untuk proses ya. Karena memang backgroundnya teknologi pangan ya. Ya, teknologi pangan dan hasil pertanian. Nah, yang menarik sebenarnya kalau kita sudah melihat eh, eh, potensi sebuah industri ini kan adik-adik semuanya di teknologi industri pertanian ya. Sebenarnya kita juga mencoba untuk melihat eh, 5 tahun, 10 tahun ke depan industri apa sih yang menarik untuk dikembangkan ya. Contohnya ya, dulu waktu awal saya masuk di industri bioteknologi ya, kita membuat istilahnya food ingredient yang untuk flavor dengan perusahaan Korea itu menarik ya. Mulai dari membangun pabriknya, kemudian mengembangkan ya. Kemudian kalau kita lihat uh, di dunia pekerjaan ya, ketika kita bekerja nantinya ya mungkin ini sharing sedikit pengalaman. Ternyata apa yang kita pelajari itu uh, kurang menantang ya menurut saya secara personal ya karena setelah sistem jalan mulai bangun pabrik kan yang berjalan nantinya tinggal ya itu menjaga sistem rutinitas belum ada inovasi baru gitu ya. Nah kita mencoba cari tantangan yang baru. Saya melanjutkan lagi ke industri tembakau ya misalkan. Nah di situ lebih besar lagi perusahaannya ya international company ya the biggest tobacco companies ya. Ya, sebenarnya kalau di kita sebagai orang pangan ya itu boleh dibilang apa ya melanggar komitmen kita sebagai food teknologis karena seharusnya kita membuat produk-produk pangan
atau menghasilkan produk olahan pangan yang sehat ya. Tapi ya saya tujuannya sih cuma ingin belajar aja di industri tembakau kan. Ya saya juga tidak merokok ya. Cuma yang saya lihat sih industrinya menarik ya. Ternyata ketika kita masuk ke industri tembakau itu apa ya? Persyaratan yang diterapkan justru lebih ketat dari industri pangan. Nah, itu yang menarik ya, dari key takeaway yang pernah saya alami di industri tembakau ya. Dan yang menarik lagi kita belajar dari world class company itu yang penting ya. Selama 2 tahun di Malaysia kita beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk membangun pabrik-pabrik ya tembakau di Vietnam, di Indonesia, di Filipina ya. Kemudian belajar di Flavor Kitchen di US. Nah, ini yang menarik bagi saya untuk meningkatkan kompetensi ya. Ya, setelah merasa cukup ya udahlah sudah cukup sih ya, kalau dari pengalaman ya. Sebenarnya kalau mau mau terus ya bagus juga, cuma ya itu ada nilai-nilai yang saya anggap ya kita kayaknya industrinya nggak cocok buat saya ya ke depannya ya. Terus saya pindah lagi ke industri jasa sertifikasi. Jadi kalau teman-teman di teknologi industri nanti ketika bekerja di pabrik atau di perusahaan lah ya, itu pasti ada penerapan misalkan untuk pangan HACCP, Food Safety Management System ya. Saya yakin di fakultas juga ada mata kuliah ya quality assurance ya. Saya kebetulan jadi auditor untuk bagaimana melakukan audit quality management system ya, kemudian juga food safety management system di beberapa perusahaan multinasional ya, misalkan ada Coca-Cola, ada Unilever ya. Itu menarik juga ya. Ya, saya lihat di bidang teknologi pangan itu sangat penting karena itu salah satu eh, dasar ya untuk pengembangan industri ya. Kalau pangan ya harus kita pastikan hasil-hasilnya nanti yang diproduksi hasil olahannya pasti aman ya. Itu nomor satu ya. Kemudian setelah itu baru saya masuk ke industri rumput laut ya. Ya mungkin agak aneh juga ya karena saya nggak pernah belajar rumput laut selama kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian ya. Tapi ya kalau kita lihat sekarang trennya ini kita ternyata pilihan yang tepat ya. Sekarang kan trennya sudah blue food ya, ya. Pangan biru ya, pangan yang dihasilkan dari sumber daya hasil laut. Nah ini yang menarik. Jadi mindset kita ya meskipun kita Fakultas Teknologi Pertanian yang lebih banyak nantinya berinteraksi dengan ya komoditas darat ya. Tapi dalam hal ini ya kita lihat sebenarnya 2/3 Indonesia kan laut ya. Nah, mengapa kita nggak mengelola laut dengan optimal ya? Kalau 2/3 area negara kita ini berupa lautan. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh generasi muda mendatang ya. Jadi jelas Viva Jaya Mahe ya gitu. Hmm. Jadi kalau kita lihat sih apa ya ke depan itu sumber daya laut ya kalau kita bicara pangan atau dan yang lainnya itu sangat luar biasa. Oke dan kita akan coba mengupas satu-satu ya ini berapa mitra saya selama saya bekerja di rumput laut atau industri rumput laut hampir 20 tahun ya. Ya, 20 tahun ya saya menekuni di bidang ini ya. Alhamdulillah masih bisa eksis sampai sekarang dan bisa mengembangkan rumput laut di Indonesia dan juga di luar gitu ya. Next slide, Pak Jumeri. Ya, oke. Nah, di sini saya ingin memberikan gambaran tentang ekosistem rumput laut nasional ya. Bagaimana kita mengembangkan. Ya, ini sangat penting karena apa? Yang pertama, ketika 20 tahun lalu saya masuk di industri ini, eh, rumput laut itu belum banyak dikenal di Indonesia. Ya. Padahal ya kita udah
konsumsi agar-agar ya. Dan di Jepang, di Korea, di Cina itu sudah jadi makanan yang sehari-hari itu ada di setiap rumah tangga. Ya, kita kenal nori, sushi ya, yang pasti ada rumput lautnya ya, kemudian wakame ya. Banyak sekali produk rumput laut yang sudah dijadikan makanan pokok atau makanan harian ya. Tapi sekarang kita lihat juga kalau kita masuk ke Indomaret kah atau Alfamart kah, itu snack food. Itu bumbunya udah apa saja dikasih rumput laut itu flavornya. Mau apa, misalkan keripik tempe ada flavor rumput lautnya ya. Ada keripik singkong, ada flavor rumput lautnya ya. Apalagi keripik kentang ada juga flavor rumput lautnya. Nah ini yang menarik ya. Ini tidak lepas dari perkembangan industri rumput laut, terutama di Cina, kemudian Korea ya. Nah di Indonesia meskipun kita agak ketinggalan lah ya, masuk kita di industri rumput laut itu tahun 80-an ya. Ya bolehlah kita mengerti kalau kita masih ya tertinggal dibanding negara-negara yang udah secara tradisi mereka memang menjadikan rumput laut sebagai makanan pokok atau makanan harian mereka ya. Di Indonesia juga ada, cuma nggak terlalu banyak ya. Beberapa pesisir tuh ada yang makan namanya lawi-lawi atau sea grapes atau kolerpa ya untuk dimakan ya untuk apa ya istilahnya untuk sayur ya atau untuk ya kondimen ya untuk makanan pokok mereka ya. Kalau kita pergi ke Jawa, kalau di Jawa itu pesisir Jepara, Pati ya, ya ada ya rumput laut yang sudah dijadikan makanan oleh ya masyarakat lokal gitu ya. Nah ini kita di dalam pengembangan rumput laut nasional itu kita membantu Bappenas ya untuk bagaimana menjadikan ya Indonesia sebagai pusat industri ya hilirisasi rumput laut dunia yang inovatif. Nah ini sangat menarik karena ya selain kita sebagai negara maritim ya kita punya 2/3 luas area lautan ya tentunya kita ingin mencoba membuat rumput laut itu menjadi lebih bermanfaat, ada nilai tambahnya dengan diolah ya. Kemudian berdaya saing global dan berkelanjutan. Nah, ini yang paling penting. Karena kalau kita mengembangkan industri apa saja ya, misalkan kita mau industri otomotif ya, kenapa nggak pernah berkembang di Indonesia industri otomotif lokal ya? Ya kita tahu sendiri alasannya ya. Karena tidak didukung ya oleh regulasi ya untuk pengembangan industri, kemudian juga tidak bisa lah kita bersaing dengan Jepang ya, Korea dan lain yang sudah advance dan tidak ada kemauan untuk mengembangkan industri lokal gitu ya. Dan kita harus berdaya saing global dan berkelanjutan kemudian berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ini yang penting ya. Kalau kita lihat sekarang, wah kita susah ya cari kerjaan ya. 19 juta lapangan kerja yang dijanjikan pemerintah ya. Nanti adik-adik akan hadapi ya kalau udah lulus ya. Tapi ya kita nggak perlu lah istilahnya banyak berkeluh kesah ya. Yang penting kita lakukan coba apa yang bisa kita lakukan ya. Nah dengan rumput laut ini kita bisa memberikan peluang ya tenaga kerja, peluang usaha di pesisir ya, yang nantinya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ya. Nah ini Pak Rahmat ini salah satu Deputi Direktur Marine Affairs Fisheries di Bappenas ya, kita banyak bekerjasama dengan Bappenas untuk ya ini membuat rencana aksi rembulan nasional ya. Next slide. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Eh, Langsung aja tanya gitu, nggak perlu ragu ataupun sungkan ya. Ya kita ingin juga mendengar dan mendapatkan masukan ya. Jadi kalau kita mau mengembangkan industri, biasa kita lihat dulu pasarnya ada nggak. Kita berpikirnya dari, misalnya kan dari produk dulu. Tapi kalau kita selalu melihatnya pasar dulu ya.
ternyata di data perdagangan dan pembangunan PBB dari United Nations Trade and Development itu kita mendapatkan data bahwa pasar global rumput laut itu meningkat lebih dari 3 kali lipat ya dalam waktu ya agak 2 dekade atau 20 tahunan lah ya. Ini salah nih datanya. Ini harusnya 2000 nih. Ya, saya tadi nulisnya Hmm. terburu-buru. 2000 di angka 2000 tahun 2000 ya. Itu hanya 5 miliar US dollar ya pasar globalnya ya. Dan setelah 20 tahun itu menjadi 17 miliar US dollar ya. Itu sangat besar. 3 kali lipat dalam waktu 20 tahun ya. Nah, yang menarik di sini, kalau kita bandingkan dengan pasar perikanan dan sumber daya global laut ya, yang nilainya 400 miliar US dollar di tahun 2020 ya, eh, kita melihatnya Romulan sangat kecil ya, 17 M ya, 17 miliar US dollar, sedangkan perikanan ya sektor kelautan lah ya, 400 miliar ya. Jadi nilainya sangat kecil ya, tapi kalau kita lihat perkembangannya, ya itu luar biasa ya. Dan kita lihat juga ikan yang ditangkap itu kepiting yang ditangkap tiap tahun lama-lama habis juga itu. Itu sudah kita rasakan dengan beberapa masyarakat di pesisir. Kalau saya tanya, sekarang tangkapan kepitingnya rata-rata sehari berapa? Nah, cuma mereka dapat misal 100 kilo ya, padahal dulu 500 kilo itu dapat ya. Dan yang kedua, kecil-kecil. Jadi nggak layak kalau mau diambil dagingnya gitu ya. Next slide. Oh ya. Berikutnya, kalau lihat rumput laut juga ada kaitannya tadi dengan sektor yang lain ya, pangan, perikanan, pertanian ya. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat pasar global rumput laut itu masih kecil nilainya ya. Hanya 17 miliar US dollar ya. Namun berkembangnya pesat ya. Coba kita lihat ini yang gambar sebelah kiri ya. Ini mahasiswa magang dari Unhas yang biasa juga magang di tempat saya di PT Jas sudah sedang melakukan inspeksi produk yang mau dikirim ke Prancis ya. Produknya itu dari rumput laut ya, dari yang di tengah itu namanya Ulfa, bukan nama perempuannya ya, bukan nama perempuan yang sedang memegang rumput laut ya, tapi nama rumput lautnya itu Ulfa, ya, mudah diingat ya Ulfa. Nah ini rumput laut hijau yang mudah dikembangkan, ya, baik di laut maupun di darat. Ya, kita mencoba mengembangkan di darat. Dalam waktu 1 minggu itu sudah panen dengan Hmm. berat 3 kali lipat dari berat awal. Nah, dalam waktu 1 minggu dan kandungan proteinnya cukup tinggi juga ya. Jadi kita kalau sumber pangan kita membutuhkan banyak protein nantinya ke depan karena populasi penduduk dunia meningkat. Nah, kita tanam ulva. Nah, 1 minggu panen ya, diekstrak dapat protein. Demikian juga ulva ini bisa untuk buat pupuk organik cair ya. Ini juga sangat bermanfaat untuk industri atau sektor pertanian ya, hortikultura ya. Jadi kalau kita mau masuk ke hortikultura, mau mengembangkan pupuk organik cair dari rumput laut bisa, dari juga dibuat biostimulan ya. Dan ini kalau dilihat nilai value pupuk cair biostimulan, kebetulan 3 hari lalu kita ada webinar juga dengan badan PBB lainnya, United National Industrial Development Organization. Kita melihat potensi pengembangan biostimulan di Indonesia, uh, growth-nya sekitar 8% sampai 12%. Ya kalau valuasinya antara tiga ya, di tiga
miliar US dollar secara global kan. Jadi ini sangat menarik karena prosesnya sebenarnya nggak terlalu sulit, ya tinggal di sisi formulasi sama riset untuk pengembangan di lapangan yang perlu kerja-kerja intensif ya di awal ya. Oke, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan ya. Kalau ada silakan. Kalau mau diskusi dulu nih sebelum materi berikutnya gitu. Monggo Kalau kalau ada ada pertanyaan. dari adik-adik, Belum ada ya, Pak. belum ada? Oke, kita lanjutkan ya slide berikutnya. Nah, ini tantangan ya, ini yang menarik. Jadi kalau kita mau menjadi apa usaha ataupun bekerja di industri atau apa saja, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita harus menemukan masalah gitu, ada menemukan tantangan di industri atau di kehidupan ya. Jadi ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah, itu peluang usaha, peluang yang perlu kita carikan solusinya itu. Ya. Kalau di Indonesia ini, ya Indonesia ini ah, sejak 2008 ya, ya kita mengembangkan secara intensif 2005. 2008 kita sudah menjadi produsen rumput laut tropis ya, terbesar di dunia. Nah, kita mengalahkan Filipina. Sebelumnya Filipina yang selalu menjadi produsen terbesar ya. Tapi di sana karena ada banyaknya typhoon, topan, ya badai, setahun bisa 10 kali, 20 kali gitu ya. Nah, di Indonesia ini aman itu sehingga rumput laut berkembang sangat cepat ya. Di 2008 kita sudah leading ya, memiliki prospek pertumbuhan pasar yang kuat ya. Ya, ekspor kita ya selama 20 tahun terakhir naik terus ya, kecuali di 2 tahun terakhir ini. Namun ada kesenjangan dalam kualitas, koordinasi antar kementerian, antar multi stakeholder ya, regulasi dan pembiayaan untuk memberi nilai tambah secara optimal ya. Jadi yang titik-titik merah itu sebaran rumput lautnya dikembangkan di berbagai daerah ya di Indonesia. Dan ya alhamdulillah kita sampai sekarang masih leading ya untuk penghasil rumput laut tropis terbesar di dunia ya. Tapi kalau rumput laut secara total ya subtropis ya dan produksinya Cina memang masih nomor satu. Jadi kita masih nomor dua kalau eh, kita bersaing dengan Cina ya. Ya next slide. Ini kita juga memetakan kompetitor ataupun ya sebagai kompetitor dan sebagai mitra dagang kita ya. Dan coba kita lihat ini data ini yang kita buat ya, kita bekerja sama dengan Queensland University dari Australia, juga salah satu peneliti dari Cina. Kita buat riset ya, Global Seaweed Research dan Global Seaweed Indonesia Indonesia Industri, Kerajinan Industri. Ini menunjukkan 84% ekspor rumput laut Indonesia dikirim ke Cina. Ya. Jadi rumput laut kering yang diproduksi di Indonesia itu 84% diekspor ke Cina. Coba bayangkan ya, satu negara menguasai 84% hasil produksi rumput laut Indonesia. Kemudian 92% pasokan rumput laut untuk kerajinan, kerajinan itu tepung rumput laut ya, yang diproduksi di Cina itu dari Indonesia. Nah, jadi apa artinya? Kita berikan value raw material kita, Cina yang mendapatkan keuntungan ya, karena mereka buat produk jadi ya dalam bentuk tepung ya, misalkan ya contohnya tepung karakinan ya, itu salah satu contoh saja. Dan pabrik-pabrik Cina sudah berekspansi. Dia mendirikan pabrik di Pinrang ya, di Sulawesi Selatan, ada di situ Bondo ya. Satu pabrik di Pinrang itu besarnya seluas kapasitasnya 10 kali pabrik lokal. Nah,
Ini kalau kita bicara industri. Ya, ternyata Cina lebih pintar ya, karena dia dulunya impor, ya biar nggak impor ya udah saya buat aja pabrik di Indonesia gitu. Dan berkompetisi dengan pabrik-pabrik lokal. Ya jelas kita kalah ya. Next, next slide. Ya ini yang menarik. Nah kita juga harus belajar dari Korea ya yang mengembangkan industri rumput laut, ekosistem industri rumput laut yang modern, produktif, inklusif, bernilai tambah dan berkelanjutan sehingga ada integrasi hulu dan hilir yang dijalankan secara optimal ya. Ini salah satu profesor ya di Korea, Profesor Cho, dia memang fokus riset rumput laut selama lebih dari 2 dekade ya. Jadi dia hanya mengembangkan satu jenis rumput laut saja. Ya, misalkan ini dia kasih contoh satu rumput laut jenis Piropia yang kita kenal dengan norinya Korea. Jadi kalau kita ke retail itu kita dapat nori ya, itu kebanyakan dari Korea. Nah, dia mengembangkan tidak hanya dari sisi budidaya, tapi juga dari bagaimana pengembangannya proses pasca panen, processing ya. Dari satu jenis rumput laut ini ya buat olahan ya ini nilai kalau kita lihat di grafiknya nilainya itu di tahun 2010 sekarang di tahun 2023 grafiknya naik tajam ya mulai dari ya 11 ke 1,1 ke 7,9 ya itu kali 10 juta ya miliar ya juta US dollar ya jadi kenaikannya sangat signifikan ya. Dan kita lihat trennya naik terus ya. Artinya apa? Nah, artinya model-model seperti yang perlu kita eh, benchmark atau pelajari sehingga nanti kita bisa mengembangkan salah satu jenis rumput laut yang potensial yang memang punya karakteristik seperti nori ya. Misalkan kita tadi sudah sebutkan ada ulva yang punya karakteristik seperti piropia. Dan kita bisa cepat kembangkan karena 1 minggu sudah bisa panen. Ya. Next. Nah, ini penguatan jaringan kolaborasi lintas daerah ini juga penting. Jadi kalau pengembangan industri kita nggak bisa berjalan sendiri, tapi juga harus ada kerjasama di tiap daerah produksi ya untuk memperkuat produktivitas kualitas rumput laut di daerah. Ya, ini sudah banyak pengembangan stok bibit nasional dengan beberapa produksi bibit kultur jaringan misalkan ya di Takalar, di Ambon, ada juga eh, di daerah Sulawesi Tenggara, kemudian di Bali, ya. Nah, kita mengembangkan beberapa jenis yang udah kita budidaya dengan sertifikasi bibit berkualitas ya. Ada Kapapekes SMA itu untuk penghasil kotoni tepung karaginan. Ada Gracilaria untuk menghasilkan agar-agar. Tadi ada Ulfa yang baru ya, kemudian Kolerva yang udah lama dikonsumsi oleh masyarakat secara langsung ya. Kemudian ada pendampingan, piloting, perbaikan cara budidaya dan pasca panen ya. Ini juga sangat penting. Kemudian yang terakhir ini sangat kritikal ya, mengurangi penyusutan dan peningkatan kualitas rumput laut kering ya. Karena ketika dibudidaya bagus, kemudian ketika dipanen, proses pengeringannya kadang tidak ditangani dengan baik ya. Misalkan dihambur, di pasir atau ya pengeringannya masih belum kering optimal sudah dia jual ya atau banyak kotoran ya seperti itu yang kita perlu perbaiki ya atau dengan cara pengeringan dengan teknologi misalkan dengan solar dryer ya. Nah, itu yang sedang kita kembangkan saat ini. Next slide. Nah, ini juga meningkatkan pengolahan rumput laut dan nilai tambah. Ya, ini yang penting kalau adik-adik
tertarik untuk menjadi pengusaha, ya ini ya, yang paling penting dari government atau pemerintah memberikan insentif pengusaha lokal, misalkan keringanan pajak. Ya, ini kalau terus semuanya dipajaki, ya kita tahu sendiri kan kemarin banyak demo, banyak kerusuhan ya, kan kemudian investasi untuk pengusaha lokal ya, jangan semuanya dikasih ke pengusaha dari luar ya meskipun investasinya besar ya. Kemudian untuk beralih dari ekspor bahan mentah ke produk setengah jadi, produk olahan ya, juga buat formulasi, kerajinan, produk pangan, kemudian biostimulan yang bisa dipakai untuk membuat tanaman itu jadi sehat ya secara fisiologis ya. Jadi memudahkan penyerapan nutrisi ya. Kemudian bioplastik, kosmetik, ya ini semuanya bisa dibuat dari rumput laut ya. Kita udah berapa kali pengiriman berapa sampel ke Cina, ke Perancis, ke India. Ya, mitra kita yang di sana lebih banyak tertarik untuk mengembangkan bioplastik sama biomaterial ya dari ulva. Ini yang menarik ya. Kemudian standar teknis dan dukungan penerapan GMP HACCP bagi UKM yang mengakses pasar bernilai tinggi ini juga sangat penting karena struktur di usaha kecil ya mikro kita hampir 90% ya dari eh, jumlah pengusaha yang ada di Indonesia ya. Jadi ini juga harus didorong agar mereka bisa mengakses pasar bernilai tinggi dengan penerapan HACCP GMP kalau untuk produk-produk olahan pangan atau produk-produk pangan ya. Kemudian dari hasil penelitian kita juga mendorong pemerintah untuk memberikan atau membuat kebijakan yang tepat ya memberikan kemudahan usaha dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing. Kalau nggak ada kebijakan yang tepat di industri ya nanti industrinya nggak bisa berkembang ya tidak bisa berdaya saing ya sehingga kita selalu lemah dan kalah ketika berkompetisi dengan misalkan Cina ya kalau di rumput laut ya atau Filipina misalkan ya. Next slide. Nah, yang ketiga ini juga sangat penting terkait dengan pasar, pembiayaan dan kemitraan ya. Nah, kita udah hampir ya 10 tahun terakhir ini banyak bekerja sama dengan United National Industrial Development Organization atau UNIDO dan PBB yang mengembangkan industri ya di Indonesia dan mendorong pengembangan industri rumput laut ya. Program namanya Global Quality and Standard Program. Jadi kita banyak membantu pabrik-pabrik pengolahan untuk bisa lebih produktif, efisien, kemudian uh, ada peningkatan mutu ya, kemudian promosi produk-produk ke beberapa negara yang memang menjadi target ekspor kita, misalkan Korea ya, kemudian Cina ya pasti. Tapi kalau Cina udah nggak perlu lagi sih sebenarnya karena mereka udah beroperasi di Indonesia ya. Eropa itu yang sangat penting ya. Kemudian juga menerapkan sistem traceability atau ketertelusuran dan klaim keberlanjutan ya. Sustainability ini sangat penting dan membuat suatu brand ya. Jadi di Indonesia ini asosiasi rumput laut sudah membuat brand Indonesia Seaweed Natural Blending Solution to the World. Ya, ini membuat apa ya produk-produk olahan rumput laut kita nantinya akan mudah diingat ya, kemudian punya brand yang sama secara nasional ya, kemudian juga yang terkait dengan pembiayaan. Nantinya bukan jadi hambatan untuk meningkatkan skala budidaya rumput laut berkelanjutan ya. Ini sangat penting dari sisi industri untuk pasar, pembiayaan dan kemitraan ya. Next slide. Nah, ini yang juga lebih penting lagi. Jadi kalau kita masuk di industri, memang harus berkolaborasi, berjejaring dengan ya mitra kita secara global ya. Kita buat aliansi global ya. Sekarang tanggal 23 atau 22 nanti September ada deklarasi United Nations Global Seaweed Initiative. Ya ini sedang berlangsung ya.
Inisiatifnya udah kita mulai 3 tahun lalu. Jadi kita ada pertemuan di Kanada itu dengan Global Swift Coalition ya untuk memasukkan ya rumput laut eh, menjadi salah satu komoditi yang penting ya secara global ya. Kemudian kita juga ada pertemuan di Global Swift Summit di Busan ya. Ya ini bulan Mei tahun ini ya. Ada 2 pertemuan penting yang ditindaklanjuti dengan pertemuan di Prancis tanggal 3-5 Juni lalu. Kemudian nanti 23 atau 22 September United Nations atau Badan PBB itu akan meluncing UN Global Climate Initiative ya dalam pertemuan PBB ya di bulan September tanggal 22-23 nanti ya. Ini yang perlu kita perkuat sehingga Indonesia juga mempunyai posisi ya di dalam mengadvokasi atau berinteraksi dengan ini ya istilahnya global network ya. Next. Nah, termasuk dalam hal ini adalah standar ya. Di IST MSC Civil Standard Program ini adalah standar global ya, sertifikasi global untuk rumput laut yang dulunya cuma hanya ikan aja ya, tapi ternyata sudah kita bisa membantu eh, istilahnya apa ya, terwujudnya standar seaweed atau rumput laut sertifikasi global ya. Jadi punya setara dengan ikan gitu ya. Ini sangat penting untuk lebih mudah dikenal dan juga menjadi referensi industri rumput laut dunia nantinya. Ya, next slide. Nah, di setiap 3 tahun sekali, biasa kita ada International Seaweed Symposium. Ini juga perlu menjadi salah satu ajang kita untuk mempromosikan, ya, selain kita juga saling belajar untuk memfasilitasi alih teknologi dan platform pengetahuan akses terbuka. Ya. Jadi 3 tahun lalu kita hadir di misalkan International Symposium di Tasmania, bulan Mei tahun ini di Kanada di Victoria 2028 ya kita sudah mempersiapkan untuk pertemuan di Qingdao di Cina ya. Jadi ini sangat penting karena inovasi-inovasi ataupun alih teknologi itu berkembang sangat cepat ya sehingga kita harus terlibat aktif di sini. Ya kalau enggak ya kita akan selalu tertinggal. Selain itu kita mempromosikan perkembangan teknologi di Indonesia juga kita bisa menyerap ataupun mengadopsi teknologi yang ada misalkan di Eropa atau di Amerika ataupun di Cina ya. Kalau kita tidak aktif di kolaborasi global kita akan tertinggal gitu. Ini yang paling penting dalam suatu usaha ataupun dalam kita menekuni suatu bidang ya. Next. Nah, ini juga sangat penting untuk melihat bagaimana sih potensi industri ke depan ya. Ini ada istilahnya proyek atau program di Eropa yang tadi saya sudah sampaikan. Ternyata di negara-negara Eropa itu sudah mengembangkan ulva, salah satu jenis rumput laut yang sangat cepat perkembangannya, tinggi proteinnya untuk mengurangi konsumsi gandum ya. Jadi orang-orang Eropa sendiri sudah sadar bahwa gandum itu ke depan bisa dikurangi konsumsinya, produksinya dengan menggantikan pakai ini ulpa gitu ya. Nah, karena ya mereka bicaranya tidak lagi tentang pangan tapi climate change ya. Kalau lahan gandum berkurang otomatis eh, apa namanya akan mengurangi dampak lingkungan ya digantikan oleh ulva yang lebih ramah lingkungan ya. Kemudian mendorong keberlanjutan yang mengintegrasikan rumput laut ke dalam strategi iklim dan ekonomi biru. Ya ini juga sangat penting karena saat ini eh, kita sudah masuk ke ya tahapan yang bukan lagi ekonomi hijau atau tapi ya bisa juga kita padu-padankan misalkan pengembangan pangan
di lahan atau di darat dengan memakai pupuk rumput laut misalkan. Jadi ada integrasi ya. Kemudian juga meningkatkan profil global. Jadi kita harus mengadvokasi forum internasional dan membangun kesadaran publik akan pentingnya rumput laut. Ya, ternyata rumput laut itu tidak hanya untuk pangan saja, tapi juga untuk jasa lingkungan ya. Ada beberapa negara yang sudah mengembangkan ulva, contohnya tadi untuk jasa lingkungan, misalkan ditanam di daerah pelabuhan, ya dekat-dekat area-area yang tercemar ya, karena rumput laut itu juga lebih mudah menyerap polutan, ya, sehingga mengurangi dampak polusi di lokasi tersebut. Ya, kemudian juga diambil bioaktifnya untuk farmasi, untuk pangan. Nah, jadi ada tadi pertama lingkungan, ekonomi, dan yang ketiga yang paling penting sebenarnya bagi Indonesia adalah sosial ya, memberi lapangan pekerjaan. Ya. Saat ini sekitar lebih dari 60.000 ya petani atau pembudidaya aktif di Indonesia ya bergerak mengembangkan rumput laut, terutama di Indonesia Timur. Itu saja paparan singkat ya dari saya. Saya berharap ada banyak diskusi interaktif ya dengan mahasiswa, adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Budi. Ini saya kira sangat menginspirasi untuk mahasiswa, baik untuk riset maupun mungkin juga untuk bisnis ya di kemudian hari setelah mereka lulus gitu ya. Nah, mungkin apa poin-poin terkait terkait dengan bagaimana mempunyai passion ya, mempunyai passion dengan tidak didapat secara instan, tetapi mungkin dicontohkan oleh Pak Budi tadi dari CV-nya itu bisa ya tadinya kecil jedang, kemudian ke konsultan, ke macam-macam, kemudian baru eh, terakhir ya, Ya. terdampar bukan berarti negatif ya, tapi menekuni apa bidang yang terakhir yaitu rumput laut butuh waktu ya, tidak langsung menemukan. Nah, mungkin ada orang lain yang bisa langsung dengan bisnis yang atau pekerjaan yang eh, akhirnya menjadi passion, tapi juga ada yang butuh waktu harus ke sana kemari, kemudian ke kanan kiri, ya mancing baru ketemu gitu ya. Ada Pak Budi mungkin dari 2000 dari 96 ya Pak Budi ya, 96 Ya. ya sampai kemudian 2008 untuk sudah ini ya. Ini butuh proses. Saya kira itu yang harus difahami oleh mahasiswa semuanya. Itu semuanya butuh perjuangan, butuh pengembangan, butuh proses, dan yang terpenting sekali adalah proses tersebut harus dinikmati. Ya, saya kira bangun usaha itu termasuk bisnis ya, itu pasti ada jatuh bangunnya, pasti Hmm. ada tersandikil, kadang bahkan batu besar ya. Tapi kalau kita mempunyai komitmen yang kuat, saya kira itu bukan merupakan halangan, justru itu merupakan hal-hal yang harus dicari solusinya, bukan untuk dihindari. Ini resep-resep usahawan kayak seperti secara teoritis gitu ya, secara teoritis, tapi tidak banyak yang kemudian teoritis itu bisa diimplementasikan menjadi eh, kenyataan yang menjadi ini ya bagian dari hidup seseorang itu ya. Monggo untuk mahasiswa silahkan kalau ada pertanyaan. Harus ada pertanyaan ini. Bukan kalau ada. Pak, Harus, saya ya Ya, silahkan. silakan. Namanya dan sebutkan nama dan name-nya sama ya. Name 2022 ya. ter- Ih, Ya, permisi Pak, izin bertanya Pak Budi. Saya Ya, Lucky dari Teknologi Industri Pertanian 2022 Pak. Eh, ya. Mungkin sebagai catatan juga saya kurang 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 tahu informasi lebih detail terkait bagaimana budidaya rumput laut. Hmm. Tapi melihat dari paparan tadi sepertinya memang
eh, potensial. Jadi di sini saya izin bertanya terkait apakah saat ini tuh ada Pak teknologi mungkin sederhana dan sebagainya yang bisa digunakan dalam membudidaya. Jadi mungkin masyarakat-masyarakat di pesisir yang eh, ingin mengolah rumput laut, tapi kalau misal emang itu membutuhkan teknologi yang tinggi itu kan jadi mungkin jadi salah satu penghambat. Nah, ada nggak teknologi sederhana yang bisa digunakan? Dan mungkin tambahan juga, Pak, kalau misal eh, mau membudidayakan itu, apakah memang harus masyarakat pesisir? Apakah ada teknologi juga yang memang bisa digunakan untuk masyarakat-masyarakat yang ingin budidaya rumput laut, tapi rumahnya itu tidak di daerah pesisir, Pak. Jadi mungkin di Hmm. masih apa ya, masih di dataran rendah dan sebagainya itu mungkin Pak. Hmm, Ini hmm, hmm. ya mungkin seperti itu Pak. Pertanyaan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke, Ya, monggo langsung dijawab Pak langsung Budi. ya, Mas Luki. Ya, aslinya dari mana Mas Luki? Saya asli Jogja Pak. Asli Jogja. Ya, saya kemarin waktu ke Jogja itu delay kan pesawat dari Makassar ke Jogja 4 jam malam. Akhirnya saya nyari penginapan dekat bandara ya. Dan Oh, pagi-pagi bangun, sempat jalan ke Pantai Gelagah. Wih, luar biasa itu Pantai Gelagah. iya, Ombaknya besar ya. benar Tapi Pak. yang menarik di situ masyarakat udah mengembangkan banyak produk-produk olahan. Tapi bukan rumput laut. Saya nggak menemukan rumput laut sama sekali ya. Hmm. Ikan, kepiting, udang ya digoreng semua ya kiri kanan itu kalau mau ke Gelagah itu. Wah, senang saya lihat masyarakat kreatif ya. Sayangnya belum menemukan rumput laut ya, kecuali kalau ke Gunung Kidul ya, di pantai Gunung Kidul itu ada itu. Ya, sebenarnya kalau masyarakat mau nanam itu tidak terlalu sulit ya. Yang sulit itu di kemauan sama komitmen. Ya, untuk fokus mereka mau berbudidaya jadi pengusaha rumput laut. Nah, kalau kita bicara dengan petani, petani sebenarnya itu ya dibilang pengusaha kalau memang mau mengembangkan lebih besar, mereka fokus ya. Cara nanamnya sangat mudah. Jadi kalau rumput laut Indonesia ini cepat berkembang ya sejak 2008 ya udah leading ya jadi produsen rumput laut terbesar ya untuk tropis ya rumput laut tropis terbesar di dunia itu karena kemudahan ya. Dan yang mengembangkan boleh kita bilang 95% itu rumah tangga masyarakat pesisir. Jadi ini benar-benar usaha mikro ya. Kalau di pesisir Sulawesi Selatan, misalkan dari ya Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, ya mungkin ada yang dari Sulawesi Selatan ya, di mahasiswa TIP ini ya, atau ada yang mau KKN ke Sulawesi Selatan, karena tiap tahun itu ada 5 atau kadang 3 atau 4 grup ya ke Sulawesi Selatan ya. Nah ini yang menarik, masyarakat itu tinggal modalnya tali nilon ya, kemudian ada jangkar ya, atau bisa juga patok kayu ya. Mereka ikat rumput laut itu, terutama yang jenis kotoni ini ya, sama jenis spinosum. Diikat, ditanam di laut, itu dalam waktu 45 hari atau 1,5 tahun. 1,5 bulan kok tahun. Hmm. 1,5 bulan ya, itu sudah panen ya. Dan masyarakat senang ya, karena dari pengalaman kita, dulunya banyak petani itu mencari ikan, menangkap ikan. Coba bayangin, mereka harus ninggalin keluarga laut yang jauh untuk dapat ikan yang banyak. Karena yang dekat-dekat sudah habis tuh ikan. Ya. Kepiting juga mereka harus bermalam di pulau ya. Nah, sekarang ketika ada rumput laut, mereka tanam ikan, ikutkan istrinya, ikutkan anaknya untuk mengikat ya, ditanam. Eh, Ya lokasinya bisa jadi kalau mereka tinggal di darat kan, jauh dari laut, biasa naik motor, ya, cari lokasi di pesisir. Cuma dalam hal ini untuk tanam misalnya ada apa ya
kesepakatan sosial masyarakat setempat. Siapa yang duluan dalam di situ ya itu lokasinya gitu ya. Nah, di Sulsel itu karena berkembang bagus, itu bahkan sampai sekarang ya istilahnya bisa dijual tuh kaplingnya. Padahal sebenarnya nggak boleh. Kalau laut itu milik negara ya, nggak ada kepemilikan personal ya, kecuali ada izin penggunaan. Kalau mau nanti jadikan besar sebagai corporate farming ya, kayak di Bali, di Lombok itu sudah ada corporate farming. Jadi izin 100 hektar. Ya kalau bayar ke pemerintah 1 hektarnya 18 juta sekali bayar, tapi boleh dipakai sampai kapanpun. Tapi kalau untuk masyarakat pesisir itu gratis dengan jarak ya dari pinggir laut sampai 20 mil ke tengah itu boleh dipakai masyarakat ya. Dan biasanya kalau kita kerja ya kita bekerja sama dengan masyarakat biar nggak usah sewa lahan gitu kan. Jadi kita modali masyarakat kasih tali, kasih bibit, mereka tanam, nanti hasilnya panen jual ke kita misalkan ya kerjasama gitu. Jadi modelnya begitu akan memberikan keuntungan kedua belah pihak ya. Masyarakat pesisir bisa dapat pekerjaan, pendapatan, dan kita bisa dapatkan suplai rumput laut kering ya untuk diekspor atau diolah di pabrik ya. Ya, seperti itu, Mas Luki. Ini pertanyaan ini sama dengan yang ditanyakan mahasiswa dari Amerika. Jadi saya juga sebenarnya banyak membantu mahasiswa di beberapa perguruan tinggi lain yang buat skripsi atau tesis ya. Mereka tertarik dengan budidaya. Kemarin saya diskusi dengan 3 mahasiswa dari eh, California, dari Berkeley University. Tapi orang Indonesia, mereka kuliah di sana 3 orang. Dan ternyata tertarik untuk melihat potensi usaha ataupun riset rumput laut itu. Kira-kira begitu, Mas Luki. Ada Nah, yang ditanyakan lagi? Kalau masih iya. ada, silakan. Atau ada yang lain, silakan untuk bertanya. Iya, makasih Luki pertanyaannya. Silakan yang lain, Terima kasih. silakan yang lainnya disampaikan. Kalau belum ada, saya tanya ya Pak Budi ya. Ya, silakan Pak Untuk Jumeri. untuk mahasiswa sebenarnya juga untuk mahasiswa ya. Ini nanti apa itu tiap tahun kita kan kelulusan mahasiswa itu juga sangat melimpah ya. Heeh, Dan bahkan mungkin tadi sudah disampaikan di awal itu tidak semuanya itu tertampung di tempat kerja gitu ya. Apalagi heeh, yang menginginkan sebagai PNS, apa itu slotnya sangat sedikit ya. Kemudian menginginkan bekerja dengan besar juga lebih terbatas. Nah, satu hal yang saya kira perlu dipikirkan mahasiswa adalah bagaimana mencoba untuk berwirausaha gitu ya. Istilahnya. ya, Coba untuk membangun bisnis ya tentu ini butuh tekad, butuh kemauan ya, butuh eh, ke ini kesadaran yang penuh bahwa yang namanya membangun bisnis itu tidak semudah membalik telapak tangan. Eh, heeh, tapi juga tidak sebenarnya bisnis juga tidak menuntut untuk bermodal besar ya, bermodal besar. Nah, jadi tidak harus dibangun dengan modal yang besar, segala kondisi yang mapan itu tidak harus seperti itu. Ya, kecuali anaknya konglomerat itu tinggal neruskan ya. Tapi itu banyak di antara mahasiswa yang memang bukan berasal dari keluarga berangkat dari bisnis orang tua gitu ya, sehingga harus membangun dari nol. Nah, kira-kira kiat apa yang mungkin bisa ditanamkan pada mahasiswa supaya mereka nanti apa termasuk juga ketika studi ini bahwa heeh, lulus dari TP menjadi sarjana teknik pertanian itu tidak sekedar kemudian mencari pekerjaan ya eh, hmm, entah sebagai PNS atau di perusahaan tapi juga bagaimana mempunyai isi hasil untuk menciptakan kerja gitu. Kira-kira
Kiat-kiatnya bagaimana Pak Budi? Mungkin nanti penting untuk Ya, mahasiswa. itu menarik Pak Jumeri. Sebenarnya kita udah melakukan dulu ya. Waktu kuliah kita udah mulai bekerja juga. Artinya kita udah mulai usaha, mulai mahasiswa ya. Saya dulu kalau saya asli dari Purwodadi Gerobokan ya, Jawa Tengah ya. Kalau mau ke Jogja, saya mampir dulu ke Solo ngambil batik, kita jual di Jogja. Jadi itu udah terlatih gitu ya. Ya, artinya mentalitas karakter entrepreneurs itu paling penting ya, paling penting harus ada dalam diri kita ya. Mulai kita asah mulai mahasiswa ya, jualan batik, saya juga jualan tanaman dalam pot ya. Kalau ada pameran gitu di tempat kelahiran saya ya. Ya, yang menarik itu sebenarnya gini, kalau kita apapun profesinya kita punya entrepreneurship mindset ya, karakter itu akan jadi expert lah, jadi yang ya istilahnya disegani di bidangnya harus kita asah ya. Kalau dari Malcolm Gladwell dia bilang 10.000 jam ya. Kita menekuni bidang tertentu dengan passion, dengan cara melakukan perbaikan yang sedikit saja setiap hari selama 10.000 jam. Itu kalau kita kerja 8 jam sehari, ya mungkin 5 tahun ya, itu kita akan punya expertise di bidang itu ya. Saya dulu di rumput laut juga mulai dari nol. Kuliah nggak ada kuliah rumput laut. Ketika diajak ke Sulawesi Selatan sama mitra saya dari Kanada, saya bilang ya saya mau belajar gitu ya. Eh, Ya boleh dibilang kalau kita bandingkan insentif yang saya dapat dengan bekerja di perusahaan yang sudah mapan jauh sekali kan. Nah ini yang perlu kita harus bisa pilih ya. Ya, apakah kita mau di zona yang nyaman, ataukah kita mulai sesuatu yang baru yang memang menjadi apa ya calling ya, itu saya calling ya, panggilan jiwa kita untuk terjun di bidang itu gitu. Nah itu harus kita temukan dulu. Saya menemukannya sebenarnya agak terlambat, tapi saya pindah-pindah gitu. Ya dulu sebenarnya saya punya concern memang lebih lebih suka kerja-kerja di komunitas, bekerja langsung berinteraksi dengan masyarakat ya. Karena ya di lingkungan keluarga saya juga lebih banyak petani ya, petani darat dulu ya, banyak sawah, kerja dengan petani. Kalau ada orang yang nggak mampu, kita minta mereka untuk kerjain sawah, kerjasama gitu ya. Kemudian apa kuliah ya, waktu kuliah teori kan udah selesai gitu, tinggal skripsi. Saya tinggal di daerah desa, tertinggal ya, jauh dari kampus, 6 kilo ya. Dan untuk membangun karakter yang tangguh, saya naik sepeda 6 kilo setiap hari. Ya, teman-teman mahasiswa yang lain naik motor, bahkan naik mobil. Tapi saya memang ingin berusaha untuk membangun karakter kemandirian ya. Mungkin mahasiswa sekarang kalau mau membangun karakter ya kemandirian, coba gak usah minta uang lah dari orang tua gitu ya, coba biayai sendiri itu kuliah ya. Kalau di Ya, luar negeri itu orang-orang Eropa, Amerika 18 tahun itu sudah mandiri ya, ya. Jadi kalau udah kuliah ya udah nggak tergantung secara ekonomi nih ya dengan orang tua. Nah ini yang kita harus coba. Berani nggak? Itu salah satu cara untuk membangun karakter entrepreneurship, kemandirian, ya, punya perseveran, kegigihan, ya, tahan banting ya. Ya ini sebenarnya udah kita latih sejak dari kecil di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus ya. Ya, waktu contohnya saya kerja di perusahaan Korea yang pertama kali ya, itu ada manajemen trainee dari berbagai perguruan tinggi, ada ITB, IPB, UGM, ITS ya. Mungkin ada sekitar 10 ya, 10 orang yang direkrut. Nggak ada pabriknya, dicoba gitu, namanya PT Jaya Sedang. Kita harus bangun, mulai konstruksinya panas, lahan 70 hektar. Tiap hari, coba bayangkan, kita kerja harus lari keliling lapangan 70 hektar itu 3 kali. Mahasiswa yang nggak punya ya karakter yang daya tahan yang kuat pasti langsung keluar. Nggak ada yang mau gitu ya anak-anak ITS.
ITB pada keluar semua itu. Jadi tinggal anak-anak UGM aja yang di sana sampai sekarang. Saya masih punya teman satu angkatan ya. Juga ada teman dari pertanian masih di sana sampai mau pensiun ini. Jadi saya bilang, wah luar biasa itu daya tahannya ya. Tapi saya dapat 2 tahun itu juga sudah luar biasa karena masuknya bangun pabriknya tuh luar biasa beratnya. Lari lapangan, membersihkan laboratori, membersihkan apa tangki-tangki fermentasi. Nah, kalau misalkan ada kesalahan, misalnya terkontaminasi itu satu tangki itu langsung habis hilang 1 miliar waktu itu ya, dibuang gitu saja. Orang produksi lari keliling lapangan. Jadi kalau ada yang keliling lapangan, orang semua tahu, oh ini terjadi kontaminasi. Nah ini artinya apa? Ini hal-hal yang semacam ini harus dibangun mulai dari sekarang ya. Kalau belum terlambat ya, masih mahasiswa masih belum terlambat. Kalau saya bangun sejak anak-anak saya kelas 3 SMP naik ke kelas 1 SMA langsung saya kasih pilihan kamu mau kemana ke Bandung ya kamu belajar di Bandung tapi uang sakunya dibuat terbatas ya kalau ada kegiatan ya misalkan dia mau camping kah atau outing kah ya kebetulan di tempatnya belajar juga punya prinsip yang sama orang tua hanya boleh berkontribusi 40%. Nah, 60% mereka cari sendiri. Nah, gitu. Jadi itu sudah melatih karakter mereka untuk Hmm. bagaimana dia bisa survive ya. Jadi mereka harus bisa, misalkan tahun ini November, targetnya dia mau outing belajar untuk studi tour ke Thailand. Ya misalkan ya, ini sudah di challenge ya. Siapin paspor. Ya kalau paspor memang harus didampingi karena belum 17 tahun ya. Tapi biayanya itu tadi 60-40. 60 cari sendiri, 40 dibantu orang tua. Jadi setiap Sabtu, Minggu jualan apa eh, apa namanya? Ada es yang dari agar-agar dia buat dalam botol, dia jual tiap minggu itu jualan tuh. Melatih futsal anak-anak SD ya. Jadi dulu kan di Makassar dia suka ya main futsal ya. Kebetulan di sana ada anak SD, dia nawarkan diri untuk melatih futsal anak-anak SD. Pertama volunteer tidak apa-apa. Jadi kita pertama kalau kita belum punya kompetensi, ya kita nggak ada nilainya toh. Saya dulu waktu kerja dengan mitra saya dari Kanada, mereka dia kan sebagai international expert, sebagai presiden rumput laut dunia, saya tahu profilnya dulu, saya lihat. Tapi saya kan kalau kerja dengan dia otomatis saya harus meninggalkan ya fasilitas-fasilitas yang dulu saya pernah dapat di perusahaan-perusahaan besar. Gak apa-apa, saya memang tertarik ya. Saya ikutin aja dia. Gaji kalau fasilitas ya jauh lah dengan yang saya dapat sebelumnya. Tapi karena saya betul-betul punya passion di dunia itu, punya calling, ya saya jalani sampai sekarang. Gak terasa udah 20 tahun. Itu. Nah, kuncinya di situ sih sebenarnya. Ya. Oke, makasih Pak Budi. Kira-kira bisa lengkap nggak ya apa yang dijelaskan itu? Bisa nganggap nggak adik-adik mahasiswa? Jadi tidak sekedar melihat dari sisi gajinya ya, dari sisi penghasilannya, tapi juga dari sisi apa ya, passion, dari sisi kesenangan, dari sisi apa, menyatu dengan usaha yang dirintis itu juga satu satu hal yang penting ya, tidak sekedar nilai uang yang didapat. Ya. Meskipun nanti uang yang didapat juga mengikuti ya Pak Budi ya. Ya, ya itu mengikuti Ya, secara alami. Jadi ya gini kalau mengikuti secara istilahnya alami ya. disimpulkan sederhana ya. Ya. Itu kan kita melakukannya pertama harus enjoy ya. Enjoy. Kita lakukan enjoy kan kita kalau melakukan sesuatu dengan senang itu kan akan menjadi easy. Jadi mudah. Betul. Ya, Enjoy, easy, kemudian expert ya. Kalau kita udah 10.000 jam melakukan aktivitas itu dengan perbaikan terus menerus inovatif itu kita jadi expert ya jadi ahlinya di bidang itu gitu ya ya, terus yang terakhir ini baru earn
ya pendapatannya masuk sendiri. Jadi kalau saya sekarang misalkan ada sesuatu yang terkait dengan rumput laut, saya nggak perlu melamar, nggak perlu mencari. Kadang datang sendiri gitu ya, Pak, ada nih Pak, minta dibantu ya di Bappenas, di Kemenko Pangan, di Kelautan Perikanan. Kalau dengan pemerintah ya itu nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bersifat materi ya, tapi lebih banyak relasi. Tapi di Ya, proyek-proyek dari Unido misalkan 10 tahun ya dia mempercayai saya untuk membantu yaitu earn ya karena ya kita mudah dikenal oleh mereka di bidang yang kita tekuni ya. Jadi kita nggak terlalu kesulitan untuk mendapatkan income lah istilahnya ya. ya, Selain kita punya usaha sendiri, kita punya kemandirian ya. ya, Ini sangat penting sehingga kalau kita misalkan ide kita, visi kita nggak sama di kemudian hari, ya udah kita nggak cocok, kita keluar aja, nggak apa-apa gitu kan, Mas, sudah ya, punya kemandirian gitu ya, ya. itu. Iya. Ya, monggo, ada pertanyaan lainnya, silakan. Audrey biasanya aktif, Audrey. Mana Mbak-mbak ini nggak kedengaran Ah, suaranya nih, tadi udah Lucky ya, sekarang yang ya, perempuan, monggo. enggak, enggak. Kalau di pesisir tuh banyak kan ibu-ibu yang banyak bertanya. Kalau dengan susah saya nggak tahu saya. Ya, silahkan satu lagi. Ayo Audrey Mbak. tanya Audrey. Ini ada Audrey, ada Anita, Nah, Anita dan Bunga. ada yang aktif di community development nggak di kampus? Ada Gina, Najma. Ayo tanya, Najwa. Saya izin Silakan. bertanya, Pak. Nggak ada suaranya? Ada. Ella, itu Ada. Mbak Ella itu. Saya izin bertanya, Pak. Ya, Ya. silakan Mbak Ella. Sebelumnya perkenalkan saya Ella Dewi Utami dari angkatan 2023. Mm-mm. 23 ya ini yang mana ya? Ya, Hmm. eh, saya izin bertanya, Pak. Tadi kan sempat dijelaskan terkait untuk mengembangkan rumput laut ini memang diperlukan kebijakan yang tepat. Nah, saya ingin bertanya kepada Budi, untuk sekarang ini itu dalam pengembangan rumput laut, apa apa kendala yang dialami, terutama dalam nilai tambah rumput laut. Dan menurut Bapak, sebetulnya kebijakan apa yang belum tepat dan seharusnya kebijakannya itu seperti apa untuk mendukung pengembangan rumput laut itu sendiri? Terima Oke. kasih, Pak. Ya, Iya, pertanyaan terima bagus kasih. Mbak Ella. Ya, ini sangat penting kebijakan itu karena apa yang diputuskan di pusat itu sangat berdampak ya. Ini adalah yang terkait dengan politis ya kalau bicara kebijakan ya. Tadi contoh yang Pak Mas Luki tadi saya belum sempat singgung juga. Kalau di pengolahan di masyarakat pesisir itu juga sebenarnya ada kemudahan mereka untuk buat produk-produk olahan yang mudah lah ya, buat agar-agar gitu langsung dari rumput laut asli dikeringkan, dicuci bersih, itu sudah bisa jadi agar-agar, nggak perlu beli tepung sasetan gitu ya di retail ya, itu paling mudah ya. Nah, di regulasi ini juga ada terkait dengan pengolahan, misalkan regulasinya itu untuk eh, pengolahan contoh ya pabrik yang mengolah industri yang mengolah tepung rumput laut itu membutuhkan air yang sangat sangat banyak ya. Regulasinya ada regulasi yang terkait dengan lingkungan misalkan eh, untuk membuat 1 kilo tepung rumput laut, nah itu ada konversinya, ya ada konversinya itu dibutuhkan air berapa kubik gitu ya. Nah setelah dihitung-hitung ternyata regulasi yang ditetapkan terlalu ketat ya, dan itu nggak make sense gitu karena membuat kebijakan kadang juga nggak paham dengan industrinya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh yang lain, kalau di kebijakan lokal kayak di NTT itu ada peraturan gubernur dulu ya sempat kita advokasi. Aturannya gini, sederhana tapi menyakitkan bagi petani.
Tujuannya sih baik, tapi mereka nggak tahu konteks di lapangan ya. Nah, gini, aturan pertama dibuat itu waktu itu peraturan gubernur melarang ya rumput laut dari NTT untuk dijual di luar NTT. Coba bayangkan ya. NTT itu produsen rumput laut terbesar kedua di Indonesia setelah Sulawesi Selatan. Ya. Kalau kita lihat produksinya mungkin ya 5.000 sampai 6.000 ton kering lah per bulan misalkan ya. Di sana maksudnya gubernur itu baik ya, tujuannya agar diolah semua di NTT. Tapi kan mereka nggak menghitung kapasitas pabriknya di sana berapa. Padahal ada tiga, satu pabrik besar, dua pabrik kecil-kecil. Kalau dihitung sebulan serapannya hanya 500 sampai 600 ton. Nah, padahal produksi NTT 5.000 sampai 6.000 ya. Sisanya mau dikemanakan gitu kan. Akhirnya dirubah. Nah, itu pun waktu ditetapkan itu semua langsung harga jatuh kan karena nggak terserap pasar ya. Harga jatuh. Yang diuntungkan tentu pabrik, tapi petani mengumpul ya mereka pada resah. Akhirnya kita advokasi, ada kerjasama, ada dialog, dirubah ya. Oke, sekarang boleh dijual di luar NTT, tapi ada hanya beberapa perusahaan yang dibolehkan dapatkan izin dari gubernur. Sekitar 5 perusahaan boleh mengeluarkan atau menjual rumput laut keluar. Dan ada insentif 1.000 untuk pemerintah daerah ya, retribusi semacam itulah ya, untuk pendapatan asli daerah untuk PAD ya. Cuma yang jadi tantangan sih kan itu jadi high cost ya. Kalau kita bandingkan dengan harga di luar NTT, tentunya di NTT pasti lebih mahal 1.000 gitu ya. Nah, biasanya kalau lebih mahal itu susah menjual. Dan yang dirugikan pasti di bawah harga di petaninya ya jadi lebih rendah ya. Ya gitu. Yang kedua contohnya. Yang ketiga contoh lagi ini yang menarik. Ada banyak inovasi hasil riset yang bisa dikerjasamakan dengan potensial buyer ataupun institusi dari luar. Tapi lembaga riset atau perusahaan riset yang menghasilkan produk itu ketika nggak punya pabrik, dia mau mengirim produk itu ke mitra buyer ataukah mitra yang ada di luar, dia harus punya persyaratan tadi HACCP, kemudian apa namanya, kalau ke Cina harus ada lagi regulasi GACC yang dikeluarkan oleh Cina ya, semacam BPOM-nya Cina. Jadi semua produk makanan minuman kalau diekspor ke Cina harus punya dua dokumen itu persyaratan. Nah, tapi kalau dalam bentuk sampel, kenapa harus dibuat samar ya aturannya? Kan itu nggak komersial gitu ya. Dan itu baru sampel gitu. Dan kita nggak bisa mengirim ke Cina sampai sekarang. Kita masih ada kerjasama mau kirim 30 kilo ya. Maksimal sampel yang dikirim 30 kilo udah kita penuhi. Perusahaan kita udah HACCP. Ya, tapi saya kita belum punya pabrik langsung ya untuk pengolahan rumput laut ya. Nah, caranya yang kita tempuh ya akhirnya kita harus cari mitra perusahaan yang bisa membantu mengirim produk yang kita buat tapi atas nama mitra kita. Tapi ini kan nggak bagus karena ya confidentiality kita jadi ketahuan ke mitra kita kan. Bayar kita siapa, mitra kita di luar siapa gitu. Padahal kalau dari Cina mereka mengirim produk baik non food maupun food sampel ke Indonesia langsung nggak banyak aturannya. Saya dapat beberapa sampel dari Cina. Kalau ingin dapat sampel minta aja kirim ke teman saya langsung dikirim ke Makassar sama di rumah pun bisa gitu ya. Jadi ini uniknya. Nah ini yang jadi tantangan bagi Indonesia tercinta gitu ya. Ya meskipun masih sulit tetap kita sebagai pengusaha kan nanti ada karakter entrepreneurs ya entrepreneurs karakter ya kita nggak patah semangat nah gimana caranya agar barangnya nanti bisa terkirim ya. Itu regulasinya seperti itu contohnya ya. Nah mudah-mudahan nanti ya ada perubahan lah ya kita selalu berusaha untuk
perubahan yang lebih baik gitu. Itu Mbak Ela. Ye. Oke, kok nggak? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup menjawab pertanyaan saya. Ya, Terima ya, kasih, Pak. oke, sama-sama. Ye. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau sudah cukup? Gantian saya yang bertanya. Ada yang mau saya tanyakan, boleh nih, saya pilih salah satu mahasiswa ya. Boleh kita diskusi. Ya, saya ingin dapat pendapat aja. Ya, saya coba bertanya ya, saya pilih nama di sini ya. Ada Ya. satu, Mbak Audrey Anafi. Ya, boleh saya bertanya Mbak Audrey. Halo, Mbak Audrey, asli dari mana? Dari Solo, dekat itu dari Purwodadi. Eh, saya mau nanya Mbak Audrey. Eh, ah, ah. Ya, saya belum bertanya, udah ditanya kembali tadi. Ya, baiklah. Kalau Nori, memang kita masih awam ya. Tapi saya tahu lah, sekarang kan K-pop kan udah kemana-mana ya. Ada yang suka nonton drama Korea. Ya, di dalam ah, pemasaran itu menarik kalau memasarkannya itu tidak secara direct ya. Yang dilakukan Korea itu bagus sekali. Dia memasarkan produk-produk makanan, elektronik itu melalui budaya, melalui film ya. Ya, kebetulan saya dulu juga kerja di perusahaan Korea itu yang cedak-cedak. Itu ya boleh dibilang di brainwash. Artinya benar-benar semacam dipahamkan lah perusahaannya, produknya, kita yang mau promosikan harus paham dulu, harus tahu gitu ya, secara detail ya. Dan cara melakukan pemasarannya secara soft promotion, jadi nggak direct. Caranya tadi misalkan lewat film, ada film ya, eh, yang mengenalkan produk rumput laut dimakan artisnya saat lagi mereka ada misalkan makan malam gitu ya. Ada sushi yang dilihat, ada apa namanya nori di situ. Nah itu akan lebih mudah ya. Nah, kemudian kalau di masyarakat yang kita lakukan juga sederhana ya. Pertama kita selalu bertanya ke masyarakat yang nanam ya, misalkan petani, Bapak Ibu yang sudah nanam rumput laut hampir ya 20 tahun, 10 tahun, pernah nggak merasakan rumput laut? Atau pernah tahu nggak rumput laut itu dipakai untuk apa gitu ya? Terus kita coba kenalkan gimana cara mengolah rumput laut yang sederhana aja. Ya tadi misalkan kita ambil rumput laut kering, kotoni ya, kita cuci bersih, kemudian kita buat pasta, ini aja dikukus gitu, dikukus jadi warnanya jadi putih ya, terus dipotong-potong ya, terus dikasih sirup, sudah jadi es rumput laut. Nah, langsung dimakan, gitu ya, contoh ya, paling mudah. Atau kalau mau direbus, nanti setelah ditambahkan air, gula, kasih perasa makanan, jadi agar-agar. Nah, apalagi yang mudah ya. Oh, yang mudah lagi kalau yang jenis koler tadi atau lawi-lawi. Ya itu kalau di pesisir itu kita ambil, kita bersihkan, itu bisa kita makan dengan urap ya, dan rasanya segar gitu.
Nah, kalau saya lihat sih sekarang udah mudah mengenalkan produk rumput laut ya karena nori, jim atau norinya Korea itu sudah banyak dan mudah ditemukan di retail ya, termasuk UKM-UKM kita sudah bisa buat produk-produk yang mirip nori dari ulpa tadi. Kalau kita pergi ke Gunung Kidul, ada pantai, eh, di sana ada tempat penjualan kecil di situ. Saya punya mitra juga ada program juga dari Unido tadi yang saya sebut. Itu membantu beberapa kelompok-kelompok pembudidaya, terutama perempuan, untuk mengolah ulva yang di sana kebetulan banyak ditemukan di alam. Ya, mereka tinggal ngambil aja, ya. Ngambil, dikeringkan, digoreng, kasih bumbu, udah kayak keripik nori itu, tapi kan belum dalam bentuk lembaran ya. Kalau mau dibuat lembaran seperti nori juga bisa ya. Tapi bagi masyarakat sebenarnya kalau teknologi kita perkenalkan yang paling mudah dan mereka bisa gitu. Dan sekarang udah banyak juga mereka eh, membuat dodol, kerupuk, kemudian agar ada juga kadang kalau pempek itu semua bakso dikasih rumput laut tidak dalam bentuk tepung karagen aja tapi rumput laut asli gitu ya. Dibuat pasta, dibuat adonan, dicampur dengan tepung, bisa jadi berbagai macam produk termasuk mie juga ya. Kalau nori ya memang industri Koreanya, Jepang itu memang luar biasa karena mereka benar-benar udah menjadi industri yang udah lama ya, sehingga mereka leading sampai sekarang ya. Kalau kita mau mengejar mereka, ya saya yakin sih tetap bisa ya karena ya kalau kita mau berusaha, kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa gitu ya. Itu juga pernah kita lakukan waktu kita ketinggalan dengan Filipina. Filipina itu tahun 70-an mereka menggunakan rumput laut ya. Kita baru masuk pertengahan 80-an. Ya, mereka menjadi penghasil rumput laut terbesar tropis di dunia. Tapi kita hanya butuh waktu nggak sampai 5 tahun ya. 2000 itu kita mengembangkan sangat masif di 6 provinsi. 2005 eh, ada proyek itu program dengan World Bank ya kita jadi konsultan World Bank dulu. Nah itu kita kembangkan di 6 provinsi. 2008 kita udah menyalip produksi Filipina, termasuk membuat industri tepung karaginan di beberapa daerah ya di Surabaya, di Makassar. Ya, kemudian juga mengembangkan berbagai jenis produk lainnya, termasuk biostimulan sekarang yang lagi tren. Banyak produk rumput laut segar, terutama yang segar diolah untuk diambil ekstraknya, nah, kemudian dijadikan pupuk organik dari rumput laut atau biostimulan dan nilainya justru lebih tinggi daripada kalau kita buat tepung. Ya, itu yang menarik dan lebih mudah gitu prosesnya. Itu Mbak Audrey. Ya, kalau saya tanya boleh, saya tadi belum bertanya ya. Ya, silakan. Mbak Audrey, kalau saya nanya gini, sederhananya gini ya. Kalau sekarang kan anak-anak muda nih, ya saya juga ingin belajar ya. Ah, kuliahnya kan lebih cepat nih dan nilainya bagus-bagus ya. Kalau saya lihat ya, saya lihat saya lihat nilai anak saya karena anak saya ada kuliah di 2 perguruan tinggi ya di Makassar dan di Malang ya. Ah, kira-kira kalau dari sisi Mbak Audrey secara pribadi atau melihat anak-anak muda sekarang, keinginan mereka apa ya atau kebutuhan mereka apa saja sih setelah lulus dari kampus gitu ya. Kalau lulus dari kampus, kalau menurut Mbak Audrey ke depan ini anak muda banyak yang mau jadi PNS kah, atau mau Hmm. di perusahaan kah, atau mau jadi pengusaha, atau mau kerja di NGO gitu ya. Kalau dulu kita zaman saya banyak kan ya PNS sama perusahaan asing ya.
Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Gimana Mbak Audrey? Kalau menurut Mbak Audrey? Kalau dari saya sendiri ngelihat dari teman-teman, Pak, kebanyakan Heeh, memang sebenarnya ingin terjun langsung ke industri makanan, FMCG heeh. kayak gitu, Pak. Tapi banyak juga dari mereka yang setelah kerja memang ingin lanjut belajar di luar negeri gitu, Pak. Oke. Karena ingin mengembangkan knowledge-nya serta kan selagi masih muda sekalian mencari pengalaman dan juga belajar di sana gitu Pak. Serta selihat saya dari teman-teman saya sih seperti itu. Walaupun nanti orientasinya tetap ingin bekerja di industri gitu Pak. Iya, iya. Bagus, bagus. Tapi nggak mau kabur dulu tuh. Banyak yang mau kabur ya. Nggak, ini saya juga dulu sebenarnya sama sih. Saya dulu juga gini, Mbak Audrey. Ya, dari pengalaman saya waktu itu pernah ke luar negeri gara-gara saya kerja di perusahaan Korea kan. Dapat paspor, ya. Paspor ini kalau nggak dipakai setelah 2 tahun, sayang kan? Ya, akhirnya cari perusahaan yang bisa untuk mengirim saya ke luar negeri gitu. Tapi saya sayangnya nggak nggak begitu tertarik ke belajar S2-nya. Saya lebih banyak belajar di industrinya ya. Tapi itu menarik Mbak Audrey, karena memang di sini kebetulan saya juga beberapa riset dengan fresh graduate yang di Sulawesi Selatan ini, terutama dengan alumni dari UNAS, karena yang terdekat UNAS ya. Oke, Begitu kita ada riset selama 2 tahun, kerjasama dengan perguruan tinggi, misalkan dari Wageningen, dari Queensland University di Australia, atau Griffith. Itu setelah 2 tahun mereka punya pengalaman ya untuk riset ya, dan punya jejaring itu yang paling menarik. Dan mereka apply ke beberapa perguruan tinggi ya. Ya alhamdulillah ada beberapa tim saya yang 2 tahun lalu buat riset, 2 orang sekarang kuliah di Australia ya. Nah sebelumnya juga kita punya tim waktu kerja di IFC, International Finance Corporation, anak-anak muda yang pernah bekerja di lapangan buat riset, community development. Mereka punya pengalaman. Jadi kalau kalau dari pengalaman saya selama di Sulawesi Selatan, ah, beasiswa itu terbuka lebar lah, terutama bagi mereka yang punya pengalaman kerja ya paling nggak 2 tahun, terutama untuk ya community development atau mereka punya pengalaman riset, itu peluangnya lebih besar untuk bisa diterima. Yang kedua, mereka pintar juga harus membuat IC. Kalau bahasa Inggris sekarang sih saya nggak, istilahnya nggak terlalu inilah risau ya, karena anak muda sekarang udah luar biasa bahasa Inggrisnya ya dibanding waktu saya dulu ya. Jadi kalau saya lihat peluang belajar itu eh, lebih mudah untuk dapat beasiswa. Ini pengalaman ya dari beberapa yang saya amati dan saya alami. Teman-teman yang nggak apply dari Indonesia Timur itu ada kemudahan ya ke Australia ya. Kemudian juga banyak berapa peluang beasiswa kayak chevening di UK ya, itu bahkan nggak sampai 2 tahun udah master tuh kalau paling cepat, paling cepat kalau kita apply ke chevening ya di UK. Dan ada juga yang apply beasiswa Ford Foundation ya. Banyak peluangnya sih, cuma saya ngeliatnya ya mudah-mudahan kalau mereka udah belajar, udah pintar, balik lagi ke Indonesia gitu. Gitu. Kayak Pak Jumeri dulu sering belajar juga itu ke Jerman, ke Korea ya. Tapi nggak tahu bisa bahasa Korea nggak ya. Nah itu menarik ya. Saya baru dapat sekarang insight-nya anak-anak muda sekarang ya. Oke, Hmm. terima kasih Mbak Audrey. Ye, ye, masih ada lagi? Ya, ini sebagian sudah ada yang live ya, mungkin karena ada perkuliahan berikut, Pak Budi. Oke,
Jadi Ya, saya kira sama. saya kira ini menjadi apa media pembelajaran salah satu media bagus dari sisi praktisi ya yang nanti bisa memperkaya hasanah pemikiran adik-adik semuanya. Dari sisi teori itu rumput laut memang belum ada banyak disampaikan di TIP. Nah, ini dari sisi Ya, praktisinya justru bisa memperkaya ya, memperkaya terkait dengan berbagai produk ya, termasuk rumput laut di sini. Oke, sekali lagi ini terima kasih pada Pak Bude yang mendapatkan ya untuk sharing eh, pengetahuan khususnya rumput laut pada mahasiswa ya. Eh, sehingga mendapat wawasan yang ini lebih bagaimana me- ini melihat potensi keberagaman sumber daya alam di Indonesia ya. Eh, dan ini apa bisnis itu tidak harus melihat yang besar tapi bisa berangkat dari hal yang kecil yang sederhana. Kemarin disampaikan Pak Budi di tadi juga disampaikan di apa sambil menunggu jalanan ke kota ada di Nia itu lihat produk olahan yang hanya di ini ya dipajang dengan balki ya. Nah, itu sebenarnya juga bisa bisnis untuk di dikulak kemudian dikemas. Nah, hmm, jadi apa ukuran yang lebih kecil diberi label itu sudah jadi bisnis ya Pak Budi ya. ya, 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 sudah jadi bisnis. Nah, itu sudah jadi uang itu. Kalau kita mau berangkat bisnis dari hal kecil itu dari situ sudah bisa dilakukan. Yang beli dalam bentuk bulky, eh, pack-packan atau apa itu kok pack-packan? Apa? Untuk bagor atau mm-mm. skala apa 20 kilo, 40 kilo beli terus di pack sendiri menjadi 100 gram, 250 atau 500 itu laku itu dibawa ke kota. Mm-mm. Ya, contoh bisnis yang bisa dilakukan ya. Ini. Baik, ini karena waktunya terbatas Pak Budi, ya, Ya, ini atas nama staf di TIP, khususnya tim dari mata kuliah Teknologi Pangan dan Nutrira, ini ada 3 pengasuh yaitu Pak Anggoro, Pak Nandan, mm-mm. dan kebetulan ada jadwal ngajar lain juga, dosen yang lain. Ini kami atas nama tim dan departemen mengucapkan terima kasih ya. Ya, sami-sami. Sama lab juga, lab industri. Ucapan banyak terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa sharing kembali di waktu-waktu yang akan datang Ya, tema yang lebih ya, menarik. Dan untuk skripsi mahasiswa saya kira juga terbuka. Seperti ya, Nori tadi itu ya. Nori, ini ada sampelnya yang ada di sini ya. mm-mm. Yang sudah milik menjadi milik Pak Budi tetapi sementara masih ada di Lab University bisa digunakan ya Budi untuk Ya, bahan boleh Nori ya. silakan kalau mau dipakai untuk Nah, kan yang penelitian. tertarik untuk skripsi Nori nanti bisa menghubungi saya terus kita Ya, diskusikan dengan Pak Budi. Sampelnya ada ya, bahannya ada di sini gunakan. Tuh. Nggih, ngaten nggih Pak Budi nggih. Terus sami, suwun. Nggih, turun. kita tutup acara kuliah tamu ini atau siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sehat Pak Budi dari Ya, Jogja ke Makassar. sehat Nggih. selalu Kapan semua bisa ya. berkunjung lagi ke TP. Amin, siap. Nggih. Matur suwun, kita tutup nggih. Eh, Nggih, monggo monggo. Selamat eh, siang. Nuhun. eh, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.